Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengikuti Sapa Sabda Selasa 28 Juli 2020 yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Pentingnya Hikmat yang dari Atas. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami boleh terus merenungkan pemberian Tuhan di dalam hidup kami, khususnya ketika kami mau merenungkan tentang hikmat yang Engkau beri kepada kami. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab itu, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setiap hari kita bisa mengambil banyak keputusan, mulai dari hal-hal yang rutin sampai yang dapat menentukan masa depan kita. Hari ini kita dikuatkan firman Tuhan untuk selalu belajar mementingkan hikmat yang dari atas, agar kita dapat menjadi orang-orang yang bijak dan berbudi, serta sesuai dengan kehendaknya dalam pengambilan keputusan. Para pembaca surat Yakobus adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh dan hidup di tengah budaya Yahudi. Mereka adalah para perantau dari 12 suku Israel. Mereka bertemu dengan ajaran-ajaran yang mengutamakan tradisi. Di sisi lain, mereka memiliki kesempatan untuk dapat menunjukkan cara hidup yang berkenan kepada Kristus. Maka dari itu, Surat Yakobus menekankan pentingnya hidup yang selalu berpegang teguh pada Kristus dan mengarahkan hidup padanya. Yakobus menginginkan agar semua orang percaya dapat menjadi teladan iman dan perbuatan bagi sekitarnya. Iman yang kuat membuat setiap orang bisa semakin teguh dalam menjalani kehidupannya. Untuk itulah dibutuhkan hikmat dari Tuhan supaya iman dapat semakin kuat dan tahan menghadapi berbagai cobaan. Yakobus menjelaskan kepada para pembacanya bahwa ada dualisme hikmat di dalam kehidupan setiap manusia, yaitu hikmat yang berasal dari atas dan hikmat yang berasal dari dunia. Hikmat yang sering digunakan di dalam kehidupan sekitar 12 suku yang merantau ini adalah hikmat yang berasal dari dunia yang membuat mereka sering bertindak secara duniawi, mengutamakan nafsu pribadi, terutama juga keinginan-keinginan dan hasrat pribadi tanpa memedulikan kehadiran Tuhan dan juga tanpa melibatkan Tuhan di dalam proses kehidupan. Yakobus menampilkan contoh tentang mudahnya mereka yang menggunakan hikmat dari dunia untuk jatuh dalam pencobaan iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat di ayat ke-16. Yakobus memberi penekanan pada praktek pengambilan keputusan sehari-hari yang sering dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Banyak orang mementingkan keinginannya sendiri, sehingga tidak jarang dari mereka yang mengesampingkan Tuhan dalam proses pengambilan keputusan. Yakobus menggambarkan hidup orang-orang percaya bagaikan ada di dalam pencobaan sebagai ujian. Melalui ujian-ujian itu, iman menghasilkan ketekunan, sehingga orang percaya benar-benar membutuhkan hikmat dari Tuhan. Untuk itulah, Yakobus mendorong setiap orang percaya untuk menggunakan hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Hikmat dari Tuhan memampukan manusia untuk dapat hidup dengan bijak dan mampu mengoptimalkan akal budi yang dimiliki dalam setiap kondisi kehidupan.
Orang-orang yang dapat menggunakan hikmat dengan tepat adalah orang-orang yang mampu menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di lingkungannya. Mari kita merenungkannya. Kita selalu membutuhkan hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Dengan memohon dan berdoa pada Tuhan, hikmat yang Ia berikan kepada kita mampu kita rasakan dalam hidup kita. Apakah kita sering mengambil keputusan dengan pola pikir kita sendiri? Apa yang biasanya membuat kita melakukan hal tersebut? Ada banyak keputusan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita, yang tentu berkaitan dengan kelangsungan hidup kita ke depan. Hikmat dari Tuhan dibutuhkan agar kita mampu melangkahkan kaki dan menjalani hidup bersamanya. Mari kita berkomitmen. Mulai hari ini, saya akan mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang saya ambil dan meminta penyertaan Tuhan lewat hikmat yang Ia berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah selalu hikmat yang dari Engkau, agar kami dapat memutuskan segala yang baik dan tepat dengan bijak dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya hari-hari kami semakin bersukacita karena hikmat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.